Tidak semua yang hidup serumah dengan seorang nabi berakhir dalam petunjuk. Bahkan, kedekatan dengan orang paling suci sekalipun tidak menjamin keselamatan bila hati telah membangkang. Dua istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam menjadi contoh nyata. Mereka hidup bersama suami yang mulia, mendengar langsung nasihat dan peringatan dari lisan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, mereka memilih jalan lain, jalan pengkhianatan. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami, lalu kedua istri itu berkhianat kepada suami mereka. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Kisah mereka bukan sekadar sejarah, tapi pelajaran yang dalam, bahwa iman adalah pilihan pribadi, bukan warisan dari suami, ayah, atau keluarga. Dan pengkhianatan kepada kebenaran, meski tersembunyi, tetap akan dibalas oleh Allah dengan azab yang tak terelakkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang ingkar, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba, di antara hamba-hamba kami yang saleh. Lalu keduanya berkhianat kepada suaminya. Maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Dalam rumah seorang nabi, terkadang api ujian justru menyala paling panas. Dan itulah yang dialami oleh seorang utusan Allah, Nabi Nuh alaihissalam, seorang lelaki syalih yang sabar. Namun setiap langkah dakwahnya dibayangi oleh tikaman dari dalam rumahnya sendiri. Matahari belum sepenuhnya muncul di balik bukit. Embun menggantung di dedaunan dan angin pagi berhembus lembut dari arah sungai yang jauh. Di sudut sebuah rumah sederhana, seorang wanita membuka matanya lebih awal dari biasanya. Ia adalah istri Nabi Nuh. Wajahnya teduh, namun ada kegelisahan yang tersimpan dalam raut matanya. Ia bergerak perlahan, menjaga agar suaminya tidak terbangun. Langkahnya pelan menuju dapur, lalu tangannya lincah, menyiapkan makanan dan kue-kue, menyusupkan aroma manis ke udara pagi. Setelah semuanya siap, ia mengambil bungkusan kecil, mengencangkan kain kerudungnya, dan membuka pintu rumah perlahan. Namun belum sempat keluar, sebuah suara mengejutkannya. "Ibu, mau kemana pagi-pagi begini?" Ia menoleh. Di ambang pintu kamar berdiri seorang pemuda remaja, Kan'an, anaknya. Mata Kan'an masih berat karena tidur, tapi cukup jeli menangkap gelagat ibunya. Sang ibu tersenyum samar, lalu mengangkat jarinya, memberi isyarat agar Kan'an menurunkan suaranya. "Lupakah kamu, Kan'an?" bisiknya. "Hari ini hari raya Tuhan-Tuhan kita. Aku akan pergi ke makbad besar. Kaum kita telah berkumpul. Aku harus pergi sebelum mereka memulai upacara." "Tapi ayah tidak suka kita ikut semua itu," jawab Kan'an pelan. "Ayahmu tidak mengerti apa yang selama ini memberi kita rezeki. Aku tidak akan lama. Kau bisa menyusul nanti, jika kau mau." Kan'an tersenyum, lalu berkata pelan, "Ibu berbuat yang terbaik. Nanti aku menyusul ke sana." Makbad besar itu megah dan mencekam. Pilar-pilar batu menjulang dengan pahatan nama-nama berhala. Wad, Suwa, Yaghutz, Ya'uq, Nasr. Bau dupa dan kemenyan memenuhi udara. Di tengah pelataran, para imam memukul lonceng dan genderang, menyanyikan puji-pujian yang aneh dan menggema. Istri Nabi Nuh berdiri di depan patung Wad. Di tangannya ada makanan, kue, dan secarik kain beraroma kasturi. Dengan taksim, ia bersimpuh dan berdoa. "Wad, Suwa, Yaghutz, terimalah persembahanku. Lindungi anakku Kan'an, limpahkan rezeki padaku dan jauhkan suamiku dari menyesatkan kami." Di seberang pelataran, terdengar suara gendang dan teriakan. Ia menoleh dan terkejut.
Kan'an sedang menari dengan para pemuda dan gadis. Pakaian mereka terbuka, suara tertawa pecah di udara. Musik menggema dan aroma arak serta kemenyan bercampur dalam kekacauan. "Kan'an," panggil ibunya. "Kan'an, kemari." Namun anak itu hanya berpura-pura tak mendengar. Ia menyelinap ke kerumunan, menghindari pandangan ibunya. Sang ibu menghela napas. Ia kembali ke altar, meletakkan kain wangi di kaki berhala. Matahari mulai condong ke barat. Istri Nabi Nuh berjalan pulang. Di persimpangan jalan, ia berpapasan dengan Kan'an yang kini berjalan sendirian. Wajahnya masam. "Apa yang kau pikirkan, putraku?" tanya ibunya. "Tahukah ibu apa yang dilakukan ayah hari ini? Apa yang dia perbuat?" Ia berdiri di pasar. Ia menyeru orang-orang agar meninggalkan Tuhan-Tuhan kita. Ia berkata bahwa dirinya diutus Tuhan untuk memperingatkan mereka. Istri Nabi Nuh tertegun. "Jadi ia menentang semua yang kita sembah?" "Ya, ibu." Ia mengatakan Tuhan-Tuhan kita hanyalah batu dan kayu, tak berdaya. Ia menghina semua yang selama ini kita muliakan. Wajah sang ibu berubah muram, tapi suaranya tetap tegas. Jika benar ia menyeru hal itu, maka ia telah melawan warisan nenek moyang kita. Tuhan-Tuhan kita akan mengutuk siapa saja yang mengkhianatinya, termasuk kamu jika ikut ayahmu. Kan'an terdiam. Langit sudah gelap ketika Nabi Nuh pulang ke rumah. Ia menaruh tongkatnya, duduk, dan memandang istri dan anaknya yang masih terjaga. "Mengapa kau pulang larut?" tanya istrinya, dingin. "Aku sedang menyampaikan risalah Tuhanku." "Risalah apa yang membuatmu bertahun-tahun dijauhi kaum sendiri?" cibir istrinya. "Risalah kebenaran, bahwa hanya Allah yang layak disembah, bahwa semua berhala itu tak bernyawa." Sang istri tertawa kecil. "Kau hanya membuat malu keluargamu. Sudah berapa tahun engkau berdakwah, Nuh? Dan berapa orang yang percaya?" Nuh berdiri, menatap mereka dengan tajam. "Kumpulkan anak-anak kita. Aku ingin menyampaikan langsung kepada mereka risalah dari langit." "Mereka sudah tidur," jawab istrinya malas. "Tunggulah sampai esok pagi." "Tidak, malam ini aku mulai dari kalian, karena kalian adalah keluargaku." Kan'an menatap ayahnya, bingung, lalu bertanya, "Ayah, apakah Tuhanmu itu berada di Makbad, bersama patung-patung itu?" Nabi Nuh menjawab lembut, "Tidak, anakku. Allah tidak menempati ruang. Dia yang menciptakan ruang. Dia tidak terlihat, tapi kuasanya tampak di segala sesuatu. Di langit yang tinggi, di bumi yang luas, di hujan yang turun, dan dalam kehidupanmu sendiri." Beberapa anak Nabi Nuh keluar dari kamar, penasaran dengan suara ayahnya. "Ayah, kami percaya. Hati kami terbuka untuk seruan itu," ucap mereka bersama. Istri Nabi Nuh terperanjat, wajahnya memerah. Ia berdiri menatap suaminya dengan amarah. "Kau telah meracuni pikiran anak-anakku. Tuhan-Tuhan kami akan menurunkan kutukan atasmu, Nuh." Namun Nabi Nuh hanya menatapnya dengan sedih. "Kau akan melihat bahwa semua berhala itu tak bisa melindungimu bahkan dari setitik air." Sejak malam itu, istri Nabi Nuh berubah. Ia tak hanya membangkang, ia menjadi penghalang dakwah suaminya. Setiap kali ada tetangga yang mulai tertarik mendengarkan dakwah Nabi Nuh, ia datang lebih dulu. "Apakah kalian akan mengikuti seorang yang bahkan keluarganya sendiri tidak percaya kepadanya?" Katanya kepada mereka, "Aku istrinya dan anakku Kan'an, kami tahu siapa dia sebenarnya. Jangan tertipu." Orang-orang pun ragu, mereka membatalkan niat untuk mendengarkan Nuh. Setiap hari, Nuh kembali berdakwah di pasar, di lorong kota, di padang rumput, tapi hanya sedikit yang mendengar. Sebagian besar menyumbat telinga dan menutup mata. Dan istri Nabi Nuh, ia semakin keras membantah. "Tak ada yang mengikutimu kecuali budak-budak miskin, orang-orang tak berilmu. Itu cukup jadi bukti bahwa seruanmu batil," katanya suatu malam. Namun Nuh tak membalas caciannya. Ia hanya menengadahkan tangan ke langit. Di malam sunyi, Nabi Nuh duduk sendiri. Di luar rumah, angin berdesir membawa debu. Anak-anaknya yang beriman telah tertidur, sementara yang lainnya termasuk Kan'an mulai menjauh. Ia memandang langit yang penuh bintang, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, namun seruanku hanya membuat mereka lari. Mereka menutup telinga dan menyombongkan diri. Aku menyeru mereka dengan terang-terangan dan diam-diam. Aku berkata,
Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, Dia Maha Pengampun. Tapi hati mereka seperti batu. Air mata menetes perlahan di pipinya. Bahkan wanita yang tidur di sampingku, wanita yang membesarkan anak-anakku, tak percaya kepada Tuhanku. Ia tidak menangis karena lemah, tapi karena dalam rumah seorang nabi telah berdiri dua atap. Atap keimanan dan atap pembangkangan. Matahari bersinar terik di atas kota tua yang tandus. Pasir-pasir beterbangan membakar kulit kaki siapapun yang berjalan di atasnya. Langit seolah mendidih, tapi di tengah kerasnya alam itu, terdengar suara palu menghantam kayu, satu demi satu, terus berulang. Suara itu berasal dari seorang lelaki tua, jubahnya basah oleh keringat, tangannya kuat meski usianya telah lanjut. Ia sedang memaku potongan-potongan kayu besar di tengah tanah lapang. Ia adalah Nabi Nuh alaihi salam. Di sekelilingnya, para pengikut setia, lelaki, wanita, dan anak-anak miskin yang percaya kepadanya, bekerja dengan tenang. Kayu demi kayu diikat dan disusun, membentuk rangka besar menyerupai lambung kapal. Namun di kejauhan, tawa dan cemoohan terdengar jelas. Istri Nabi Nuh datang, diiringi oleh beberapa perempuan dari kaumnya. Di tangannya ada kendi air dan roti, tapi wajahnya bukan datang membawa kasih, melainkan ejekan yang sudah lama bersemayam di hatinya. Ia berhenti di sisi kapal, menatap tinggi badan bahtera yang belum rampung, lalu berkata keras, "Engkau membuat perahu di tengah daratan, Nuh, di kota tandus tanpa sungai. Apakah engkau berharap air akan turun dari langit? Atau mungkin engkau hendak menarik lautan kemari?" Gelak tawa meledak dari kerumunan. Seorang lelaki dari kaum berkata, "Mungkin Nuh akan menyuruh kami semua menangis bersama, lalu air mata kami jadi danau untuk kapalnya." Nuh tak menjawab, ia tetap menunduk, menyambung satu kayu dengan yang lain. Para pengikutnya tersenyum getir, sudah terlalu sering mereka dihina. Kan'an mendekat, wajahnya gelap, tapi tersenyum sinis. Anak muda itu dulu patuh dan lembut, tapi kini sudah jadi bayangan ibunya. Keras kepala dan congkak. "Ayah, kapal ini akan berlayar di atas pasir, atau kau punya unta laut untuk menariknya?" Istri Nuh mencibir dan menambahkan, "Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri, Nuh. Semua orang sudah jenuh dengan ajaranmu. Bahkan anakmu sendiri menertawakanmu." Tapi Nuh tetap tak menoleh. "Aku tidak membuat kapal ini karena kebutuhanku, tetapi karena perintah dari Tuhanku. Kelak kalian akan tahu siapa yang benar." Namun mereka tidak menghiraukannya. Sang istri pergi ke makbat besar. Di sana ia duduk bersama para pemuka penyembah berhala. Di tengah bisikan, ia menceritakan semuanya. Dia membuat kapal di tengah kota. Ia benar-benar gila. Dan ia mulai menyuruh orang-orang miskin berkumpul padanya. Para pemuka marah. Mereka mulai menyusun rencana untuk mengusir Nuh dari kota. Mereka menyebar kabar bahwa Nuh sedang membangun pemberontakan dan memecah belah masyarakat. Namun Nuh tetap sabar. Suatu siang, ia naik ke atas geladak bahtera dan berkata lantang kepada kaumnya, "Jika kalian memperolok kami, maka kami pun akan memperolok kalian sebagaimana kalian memperolok kami. Maka kelak kalian akan tahu kepada siapa azab yang menghinakan akan datang." Al-Quran Surah Hud 38-39. Setelah itu, Nuh memerintahkan para pengikutnya untuk mulai mengumpulkan sepasang hewan dari setiap jenis, jantan dan betina, unta, kambing, burung, hingga binatang kecil. Adegan itu menjadi bahan tawa baru. "Lihat, dia bahkan membawa ayam dan burung pipit ke atas perahunya. Mungkin ia hendak membuka kebun binatang setelah gila." Tapi Nuh hanya tersenyum dan mengangkat tangannya ke langit. Sore itu istrinya datang diam-diam ke kapal. Kali ini wajahnya tidak terlalu mencibir. Ada keraguan dalam pandangannya. Ia menyaksikan dengan matanya sendiri. Burung-burung datang tanpa dipanggil. Binatang jinak dan buas mengikuti perintah Nuh. Hujan mulai sering turun, walau musimnya belum tiba. Ia mendekat dan bertanya, "Nuh, apa yang sebenarnya kau lakukan dengan semua ini?" "Tuhanku telah memerintahkan aku membawa hewan-hewan ini. Ketika waktunya tiba,
air akan datang, dan bahtera ini akan menjadi tempat keselamatan. Istrinya menahan napas. Engkau masih percaya bahwa banjir akan datang? Bukan aku yang percaya, jawab Nuh. Aku hanya menyampaikan, yang harus percaya adalah kalian. Kan'an datang, menyeringai. Banjir di atas pasir? Aku tak tahu apakah ini keyakinan atau hanya kegilaan yang kau wariskan. Istri Nuh masih diam, matanya menatap jauh. Ada ketegangan dalam dadanya, antara kebenaran yang mulai masuk dan kesombongan yang menolak melepaskannya. Hari itu akhirnya datang. Awan mendung tebal menutupi langit. Angin berubah dingin. Arah hembusannya terasa aneh. Burung-burung menghilang. Binatang-binatang mulai gelisah. Pintu-pintu langit terbuka. Hujan turun. Deras, lebat, dan tak berhenti. Bumi ikut memuntahkan air dari dalamnya. Nuh segera berseru, "Naiklah ke atas bahtera ini, wahai orang-orang yang beriman." Para pengikutnya masuk bersama hewan-hewan. Air mulai menggenangi kota. Nuh menatap dari atas kapal. Di kejauhan istrinya dan Kan'an masih berdiri di tanah. "Istriku, anakku, naiklah, masih ada waktu. Ini bukan sekadar air, ini azab dari Allah." Istrinya gemetar. Kan'an menggenggam tangannya. "Ayah, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang tinggi. Aku tak akan tenggelam. Tak ada yang selamat dari azab Allah hari ini, kecuali yang diberi rahmat olehnya," jawab Nabi Nuh dengan tangis tertahan. Tapi Kan'an melepaskan tangan ibunya. Ia berlari ke arah perbukitan. Istri Nuh terdiam. Langkahnya maju setapak, lalu mundur lagi. Ia melihat ke arah kapal, lalu menatap patung-patung besar di kota yang kini mulai tenggelam. "Tuhan, Tuhan kami, selamatkan kami." Namun berhala-berhala itu berdiri kaku, tak bergerak, tak berkata, tak menyelamatkan. Dan air datang, gelombang besar menelan kota. Gunung pun tenggelam. Kan'an dan istrinya lenyap dalam arus. Nuh berdiri di atas bahtera. Tangannya menggenggam pagar kapal, tubuhnya gemetar oleh luka batin yang dalam. Ia tidak menangis karena bencana. Ia menangis karena orang yang ia cintai, dan ia jaga, dan ia nasihati bertahun-tahun, justru memilih kebinasaan di ujung waktunya. Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Al-Quran Surah Hud ayat 46. Allah menegur Nabi Nuh yang berdoa untuk anaknya, padahal sudah dijelaskan di ayat 37 bahwa seluruh orang kafir akan ditenggelamkan termasuk anaknya. Padahal Nabi Nuh hanya berdoa dan tidak mengeluh atas ketetapan dan takdir Allah. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang ingkar, istri Nuh dan istri Lut. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Istri seorang nabi tidak diselamatkan hanya karena status. Anak seorang nabi tidak dijamin jika hatinya menolak kebenaran. Nabi Nuh telah menunaikan tugasnya, tapi hidayah adalah milik Allah semata. Dalam riwayat hidupnya, kita diajarkan satu pelajaran besar. Petunjuk tidak diwariskan oleh darah, tapi ditanamkan dalam hati yang lembut. Bahkan seorang nabi tidak bisa menyelamatkan keluarganya dari murka Allah jika mereka sendiri memilih untuk membangkang. Sungguh, kamu telah mendatangi perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki untuk memuaskan nafsu, merampok di jalan, dan melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 80-81. Sodom adalah tanah yang subur namun najis. Kota itu dibangun di atas peradaban yang telah membusuk, bukan karena tak berpenghuni, melainkan karena manusia-manusianya telah kehilangan nurani. Di lorong-lorong pasar, para lelaki berkumpul bukan untuk berdagang, tapi untuk merayakan syahwat. Di antara reruntuhan akhlak dan tawa penuh dosa, Nabi Lut alaihissalam berdiri tegak seperti lilin dalam badai. Dan dalam rumahnya sendiri, terdapat seorang wanita yang menjadi ujian terbesarnya. Wa'ilah, istri yang awalnya lembut dan setia, mulai menampakkan wajah yang berbeda.
bukan karena ia tidak mengenal kebenaran, melainkan karena ia melihat kilau emas lebih menarik daripada cahaya hidayah. Pagi itu, dapur rumah Nabi Lut sunyi. Hanya asap tipis mengepul dari tungku yang mulai kehabisan kayu. Wailah duduk di sudut, memegang roti yang sudah mengeras. Di hadapannya dua anak perempuannya tertidur dalam keadaan lapar. Wajahnya kosong, namun matanya menyimpan letupan kecil, letupan iri. Aku adalah istri seorang nabi, tapi apakah menjadi istri seorang utusan berarti harus hidup dalam kekurangan seperti ini? Dari luar rumah terdengar suara orang-orang tertawa. Para wanita kota Sodom mengenakan perhiasan berkilau, baju mahal, sepatu dari kulit terbaik. Mereka tertawa, berbelanja, dan hidup dengan mewah. Wailah hanya bisa menatap mereka dari celah dinding rumahnya yang rapuh. Sore hari ketika suaminya sedang berdakwah di pasar, datanglah seorang wanita tua ke rumah itu. Ia mengenakan kerudung lebar yang dihiasi koin-koin perak. Di tangannya ada kantung kecil berisi biji-biji emas. Assalamualaikum Wailah. Waalaikumsalam, siapa engkau? Wanita itu tersenyum samar. Aku hanya datang ingin berbagi sedikit keberuntungan. Aku tahu, rumah ini sering kedatangan tamu-tamu tampan dari luar kota, bukan? Wailah menatap curiga. Apa maksudmu? Aku tidak ingin menyulitkanmu. Aku hanya ingin tahu, jika ada pemuda tampan yang menginap di rumah ini, kabarkanlah kepada kami. Itu saja. Sebagai gantinya, emas ini bisa mengisi dapurmu dan membuat putri-putrimu tidak tidur dalam lapar. Wailah terpaku, jari-jarinya menyentuh tepi bungkusan emas itu. Engkau tahu suamiku adalah seorang nabi. Ia melarang kaum ini melakukan perbuatan keji. Wanita tua itu mendesak, suaranya rendah namun menusuk. Apa gunanya menjadi istri seorang nabi jika perut tetap kosong dan dapur tetap sepi? Kalimat itu menghantam Wailah lebih dalam dari 1000 cambuk. Ia menunduk, bibirnya gemetar, hatinya bergetar, tapi tangannya menggenggam emas itu lebih erat. Malamnya Wailah tidak bisa tidur. Ia berdiri di jendela, menatap bintang-bintang yang redup. Lut, suamiku, engkau begitu setia pada Tuhanmu. Tapi apakah kesetiaanmu cukup untuk memberi makan anak-anak kita? Apakah Allah akan menurunkan hujan roti dari langit? Ia menggenggam koin emas itu lagi. Rasanya berat di tangan, namun ringan di hati yang lapar. Aku tidak berzina, aku tidak mencuri, aku hanya memberi kabar, itu saja. Lagi pula, siapa yang akan tahu? Keesokan harinya, 3 pemuda tampan asing datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Ia adalah musafir dari utara, tampan dan sopan. Nabi Lut menerimanya dengan hormat, seperti biasa. Saat malam menjelang dan rumah mulai tenang, Wailah pergilah ke arah pasar, menemui ibu tua yang kemarin datang. Dia mengatakan kepadanya bahwa ada 3 tamu pria tampan telah datang. Dan malam itu, bisikan dosa mulai menyebar di lorong-lorong kota Sodom. Para lelaki mulai berdesakan, menunggu kabar lebih lanjut dari rumah sang nabi. Di tempat lain, Nabi Lut berdiri di pasar dengan wajah yang teduh, namun suara yang lantang. Wahai kaumku, apakah kalian tidak takut kepada Allah? Apakah tidak cukup dosa kalian mendatangi sesama lelaki dengan syahwat? Mengapa kalian menolak fitrah yang diberikan Tuhan kalian? Orang-orang hanya tertawa. Mereka melempar batu kecil ke arah kakinya. Diamlah wahai Lut, kami bebas mencintai siapa saja yang kami suka. Kau hanya iri karena tak ada pemuda yang tertarik padamu. Mendengar itu, Lut menengadahkan tangan ke langit dan berdoa dengan getir. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 30. Malam itu rumah Nabi Lut terasa dingin, bukan karena udara, tapi karena jarak yang membeku antara dua hati. Wailah, aku melihatmu berbicara dengan wanita tua dari kaum itu, kata Nabi Lut pelan. Apa salahnya bersilaturahmi, jawab Wailah ketus. Aku mencium bau keanehan. Engkau berubah, hatimu seperti kabur dari rumah ini. Wailah menatap suaminya dengan dingin. Aku hanya ingin hidup lebih baik, Lut. Apa salahnya emas itu jika bisa memberi makan anak-anak kita? Kau berdakwah siang malam, tapi perut tetap lapar. Apakah engkau menjual kehormatan rumah ini demi emas, Wailah? Wailah berdiri dan membalikkan badan. Aku tidak menjual apa-apa. Aku hanya memberi kabar.
Malam turun. Para tamu duduk. Nabi Lut mencoba bersikap biasa, tapi wajahnya tegang. Ia tidak tahu bahwa rumahnya kini dikepung oleh puluhan lelaki yang matanya menyala karena syahwat. Ia menatap istrinya, Wailah berpaling. Dan Lut berkata, ini adalah hari yang sangat sulit. Al-Quran Surah Hud ayat 77. Hatinya seakan disayat. Ia tidak tahu bahwa pengkhianatan itu datang dari orang yang selama ini ia cintai. Langit malam di kota Sodom, malam itu tampak ganjil. Awan menumpuk pekat, angin berhenti berhembus, dan udara seperti mengandung firasat buruk. Di rumah Nabi Lut, suasana kian mencekam. Puluhan lelaki dari kaum Sodom telah berkumpul di depan rumah sang Nabi. Mata mereka menyala dengan syahwat yang membakar, bukan untuk ilmu atau kebenaran, tapi demi tamu-tamu tampan yang mereka ketahui tengah berada di dalam rumah itu. Semua karena satu pengkhianatan. Dan Wailah istri Lut telah menyiramkan minyak pada api itu. Wahai Lut, serahkan tamumu kepada kami. Bukankah kau tahu kami menginginkan mereka? Nabi Lut berdiri di ambang pintu. Matanya tajam, wajahnya penuh luka batin, bukan karena takut, tapi karena sadar kehormatan rumahnya telah dikhianati dari dalam. Wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagi kalian. Bertakwalah kepada Allah dan jangan kalian hinakan aku di depan tamuku. Tapi teriakan Lut hanya dijawab dengan tawa. Satu lelaki berkata kasar, kau tahu kami tidak berminat pada perempuan. Saat itu, Nabi Lut menyadari bahwa malam ini bukan malam biasa. Ini adalah malam penghukuman. Ia menarik napas panjang, badannya gemetar. Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Mereka sekali-kali tidak akan dapat mengganggu engkau. Maka pergilah dengan membawa keluargamu di akhir malam, dan janganlah seorang pun di antara kalian menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab seperti yang akan menimpa mereka. Sesungguhnya waktu jatuhnya azab kepada mereka adalah pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Al-Quran Surah Hud ayat 81. Tiba-tiba, salah satu dari tamu itu, seorang pemuda tampan dengan tatapan lembut, berdiri dari duduknya dan menatap wajah Lut. Wahai Lut, jangan khawatir. Suara itu bukan suara manusia biasa. Lembut namun menggelegar, menenangkan namun menusuk kalbu. Tamu itu melangkah ke arah pintu. Bukakan pintu dan tinggalkan mereka padaku. Dengan langkah mantap, Lut memutar kunci pintu. Begitu pintu terbuka, para lelaki durjana itu menyerbu masuk, saling dorong, tertawa penuh nafsu. Namun seketika, semuanya terdiam. Tamu itu membuka kain penutup wajahnya. Sekejap cahaya menyilaukan, menyembur dari wajahnya. Ia membuka kedua sayapnya. Jibril, malaikat Allah. Seketika, ia mengepakkan sayapnya. Dan dengan satu hentakan ringan, ia menghantam wajah-wajah penuh dosa itu. Jerit terdengar dari seluruh penjuru. Mereka menjerit kesakitan. Mata mereka buta. Tak satu pun mampu melihat arah. Mereka terhuyung, merangkak, dan merintih seperti binatang liar kehilangan taring. Celaka! Apa yang terjadi? Aku tak bisa melihat. Wajah itu, cahaya apa itu? Dia bukan manusia. Lut terdiam. Air matanya jatuh. Ya Allah, azabmu telah datang. Setelah keheningan yang menakutkan, Jibril menatap Lut dengan sorot yang lembut namun tegas. Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Pergilah pada akhir malam bersama keluargamu, dan jangan ada seorang pun di antara kalian yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Lut terpaku. Ia menoleh ke arah Wailah yang berdiri membatu di sudut rumah. Wajahnya pucat, matanya gemetar. Wailah, Lut mendekat. Ini waktunya. Ikutlah bersamaku. Ini kesempatan terakhir. Wailah menunduk. Ia menggenggam kantung kecil di balik pakaiannya, berisi emas pemberian wanita tua itu. Tangannya gemetar. Tidak, aku akan tinggal. Mereka tidak akan mencelakaiku. Mereka teman-temanku. Wailah, ini bukan soal teman atau musuh. Ini tentang azab Allah. Wailah menggeleng. Aku tak percaya azab akan datang hanya karena memberitahu kabar. Aku bukan pelaku, aku hanya pembawa pesan. Lut memejamkan mata, menahan perih yang mengguncang hatinya.
Kau tidak sekadar membawa pesan. Kau menggadaikan kehormatan rumah ini demi segenggam emas. Menjelang subuh, langit berubah, suara gemuruh menggelegar dari langit dan bumi sekaligus. Langkah demi langkah Lut dan keluarganya menjauh dari kota. Di belakang mereka, kota Sodom mulai bergetar. Tanah menggeliat seperti makhluk hidup yang menggeliat menahan amarah. Angin berubah menjadi badai. Jangan menoleh ke belakang. Jangan biarkan hati kalian kembali pada yang telah Allah murkai. Seru Jibril. Lut memeluk anak-anaknya erat. Sementara dari kejauhan terdengar jeritan, tangisan, dan suara rumah-rumah ambruk. Maka tatkala datang azab kami balikan kota itu, dan kami turunkan di atasnya hujan batu dari tanah liat yang terbakar bertubi-tubi. Al-Quran Surah Hud ayat 82. Tiba-tiba tanah tempat kota Sodom berdiri, terangkat ke langit, seperti gunung melayang. Suara-suara manusia yang tersisa terdengar seperti tikus-tikus yang menggeliat ketakutan. Lalu, duar, kota itu dibalikan. Dihujani batu panas dari langit. Batu yang menyalak seperti api, bertubi-tubi menimpa setiap titik. Tak ada yang selamat, tak ada yang luput. Di tengah kota yang hampir rata dengan tanah, Wailah berdiri kaku di depan rumahnya yang mulai retak. Matanya menatap langit yang merah. Di sekelilingnya, batu-batu menyala menghantam bumi. Tidak, ini tidak mungkin. Ia mencoba berlari, namun tanah telah berubah menjadi lumpur panas. Di tangannya, kantung emas terbakar. Aku hanya ingin emas. Aku tidak tahu ini akan berakhir begini. Ya Allah, Lut, maafkan aku. Tapi jeritan itu tak sampai ke telinga Lut. Ia sudah pergi, dan Wailah kini dikepung oleh batu-batu neraka yang menghujani tubuhnya dari langit. Tubuhnya tertindih bangunan, kakinya patah, wajahnya dipenuhi darah dan debu. Tangisnya menjadi bagian dari suara kota yang kini tak lagi hidup. Ia mati sebagai pengkhianat di tengah umat yang dibinasakan. Di kejauhan, Nabi Lut dan keluarganya berhenti sejenak di atas bukit. Mereka menyaksikan langit yang menyala, tanah yang berguncang, dan kota yang telah menjadi lubang besar tak berpenghuni. Lut menangis, bukan karena ia meragukan ketetapan Allah, tapi karena hati seorang suami tak bisa serta-merta mematikan cinta yang pernah tumbuh. Wailah istriku, aku pernah berharap kau selamat, tapi engkau memilih dunia daripada akhirat. Jibril berdiri di sampingnya berkata lirih, sungguh siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Hud ayat 83. Kisah istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam bukan sekadar cerita masa lampau. Ia adalah cermin abadi bagi siapapun yang mengira kedekatan dengan orang saleh akan menjadi tiket keselamatan. Keduanya tinggal di rumah para nabi, melihat cahaya kenabian, mendengar langsung seruan tauhid, namun tetap memilih kebutaan hati dan pengkhianatan. Maka Allah tidak memberi mereka manfaat sedikit pun dari suami mereka. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 10. Pesan besar dari kisah ini adalah bahwa keselamatan bukan karena status, hubungan darah, atau gelar, melainkan karena ketulusan hati dalam menerima kebenaran dan kesetiaan terhadap risalah Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan dunia yang menipu dan dikuatkan untuk setia dalam iman, meski berat, meski harus sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.